Assalamualaikum Bu Vina. Waalaikumsalam Ibu Juwita. Gimana nih Bu Vina kabarnya? Alhamdulillah Bu Juwita, kabarnya di sela-sela kesibukan yang sangat padat hari ini, alhamdulillah semangatnya masih luar biasa gitu Bu Juwita. Wah, sudah Iya, ini ya, walaupun agak sibuk, tapi tetap iya, menyempatkan diri dan meluangkan waktu untuk kegiatan coaching kita hari ini. iya, iya, Eh, iya Bu Juwita. Baik Bu, jadi kemarin ini kan kita sudah belajar ya mengenai materi eh, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya sebenarnya mau tahu nih, kira-kira udah sampai mana Bu Vina menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah Bu Vina. Hmm. Mungkin Bu Vina bisa jelaskan atau lebih cerita gitu ya, lebih diceritakan. Pembelajaran berdiferensiasi menurut modul 2.2 ya. Ya, Ya, 2.2 ya Bu Juwita ya. ya betul. Pada dasarnya kalau menurut modul belum terlaksana karena pas pembelajaran 2.2 anak-anak di sekolah saya lagi melaksanakan ujian naik kelas Bu Juwita. Sudah Iya. terus libur dan kami sekolah kan tanggal 8 kemarin. Jadi selama 2 minggu, kebetulan saya mengajar di kelas 1 Bu Juwita. Jadi selama 2 minggu masa MPLS-nya belum selesai sampai sekarang Bu Juwita, baru mau berakhir hari Jumat besok. Jadi pada dasarnya pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi menurut modul yang telah kita buat di 2.2 belum bisa saya melaksanakan Bu Jita, tapi pastinya akan terlaksana gitu Bu Jita. Wah, ini semangatnya luar biasa sekali untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya Tidak Bu sabar ya Jita. Bu ya. Mudah-mudahan semangatnya masih berkelanjutan nantinya gitu Bu Jita. Amin, amin, amin. Oke, baik Bu Vina. Terkait apa namanya, terkait pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini sendiri, sepertinya mungkin Bu Vina ada kendala ya. Mungkin bisa Bu Vina ceritakan kembali kendalanya seperti apa? Iya. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini kan kita sudah membuat rencananya ini Bu Juwita. Sudah pada dasarnya sih saya masa MPLS ini saya juga sudah masukkan tes diagnostisnya sudah saya laksanakan Ibu Juwita. Oh, Baru oke. hari 2 hari yang kemarin saya sudah melaksanakan tes diagnostis tes awal pada murid saya Bu Juwita. Jadi kalau saya rasa dalam kendala yang akan saya hadapi mungkin dari segi waktu Bu Juwita. Oke. Kenapa? Karena saya lihat di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita memerlukan waktu tambahan untuk merancang dan menyiapkan berbagai materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Karena kebutuhan murid ini kan berbeda-beda Bu Juwita ya, Iya, karena betul. setiap anak beda-beda gaya belajarnya. Ada anak yang audio, ada anak yang Mm. visual, dan ada anak yang kinestetik. Jadi dalam segi waktu untuk membuat media, Mm. merancang media sesuai dengan kebutuhan murid mungkin agak terkendala dengan waktu begitu Bu dia. Terus yang kendala berikutnya yang saya rasakan yaitu ketersediaan bahan ajar. Oke. Ya kesediaan bahan ajar yang mungkin akan terbatas gitu Bu dia karena mungkin Mm. karena waktu kita Mm. yang membuat atau mencari ke bahan ajarnya yang kita inginnya pastinya bervariasi bahan ajar yang kita akan ajarkan dengan murid. Jadi kendalanya mungkin dari situ Bu dia, Bu Bu, Jita. Bu, iya, iya Bu. Wah, luar biasa sekali ini pemahaman Bu Vina terkait pembelajaran berdiferensiasi. Saya sangat tertarik sekali nih. Makin tertarik untuk bertanya lagi. Kira-kira di masa MPLS ini kan sudah diperkenalkan dengan apa namanya kegiatan tes diagnostik ya Bu ya. 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 Nah, dalam pelaksanaan tes diagnostik sendiri, Ibu melakukan dengan cara seperti apa? Kalau yang kemarin yang telah saya lakukan, saya dari segi menulis kan Mm-mm. ada anak-anak yang masih dasar. Kalau saya di kelas Iya. satu
dari memegang pensil, dari emang dari nol sekali karena banyak di anak murid saya hampir separuh yang tidak TK kemarin. Jadi emang Wah, belajarnya emang dari nol sekali Bu Jita. Terus dari memegang pensil, dari belajar menulis, saya membuat EKPD, ada garis-garis datar nanti diikuti, di dikuatkan oleh siswa dengan cara menulis mensatukan garis itu, ada garis lengkung, ada garis yang berbentuk spiral, ada garis pokoknya di dalam di dalam LKPD tersebut macam-macam bentuk garis, garis putus-putus, siswa tersebut menyatukannya gitu Bu Jita. Dan ada juga saya sudah memperkenalkan perkenalan huruf untuk siswa saya. Dari situ saya juga bisa melihatnya apakah anak-anak saya sudah memang dari nol sekali atau memang jadi udah kenal huruf dan angka. Jadi saya mengajarkannya biar mudah ingat, saya melalui nyanyi Bu Juita. Jadi oke. contohnya seperti ini, kalau huruf A, bulan sabit angka 1 itu huruf A gitu Bu dia. Umpamanya jadi saya memberitahukan kepada siswa tersebut. Jadi itu dalam bentuk siswa dalam audio visual ya Bu, audio ya Bu Juita. Audio. Iya, Ya benar. dari nyanyi saya bisa menerapkannya, mentesnya juga dengan siswa gitu Bu Jita. Begitu pula dengan angka. Uh, tadi saya menjawab tentang angka tadi kepada Oh, siswa. Jadi alhamdulillah iya. melalui penerapan yang saya terapkan, tes Iya. yang saya terapkan, anak-anak saya sudah siswa yang saya ajarkan alhamdulillah udah banyak yang hafal hurufnya melalui lagu tersebut gitu. Jadi kalau saya sebutkan umpamanya huruf clue-nya cuma 3, bulan sabit, tonggak listrik, Iya. sama perut buncit. Oh, Nah, clue-nya cuma itu. menarik ya, Jadi Bu, ya? anak-anak tidak banyak menghafal yang lain-lain gitu, Bu Jita. Iya, Jadi iya, cuma iya, iya. umpamanya huruf B, tonggak listrik buncit bawah itu huruf B. Jadi kalau dinyanyikan huruf ya seperti itu kan langsung cara menulisnya Ibu Jita ya. Itu sudah Iya, termasuk betul. baik itu dari seragam mengingat, dari menulis itu sudah langsung caranya langsung gitu. Wah, Tonggak listrik buncit bawah itu udah jadi huruf B gitu. Jadi anak-anak yang saya ajarkan kemarin untuk tes diagnostiknya sudah mulai perkembangannya, kalau menurut saya sudah mulai bagus dan oke untuk diterapkan gitu Bu Jita. wah, ini justru pengalaman Bu Vina ini sungguh sangat apa ya, sangat saya apresiasi usahanya untuk melakukan tes diagnostik sampai Iya, bernyanyi ya Bu ya. iya. Iya, Uh, kemudian dari hasil tes diagnostik itu sendiri, apakah sudah mulai terlihat Bu, kira-kira kinestetik berapa, berapa persentasinya kira-kira saja? iya. Audio kebanyakan sih banyak yang audio ya Bu Jita ya, karena dari nyanyi lebih banyak yang tertarik yang seperti itu. Uh, audio au- audio sekitar 60% gitu. Kalau yang visual sama kinestik 20-20 gitu Bu Jita. Oke, oke. Nah, tadi saya dengar Ibu kan bercerita tentang kendala tadi ya, salah Iya, satunya adalah mengenai waktu nih, iya waktu mengenai menyiapkan waktu. media. Nah, Mm-mm. kira-kira Bu Vina sendiri apakah sudah menyiapkan solusi atau cara bagaimana nih trik Bu Vina supaya bisa untuk mengatasi hal itu? Kira-kira udah ada enggak gitu ya trik tips and triknya gitu? Iya, saya sudah memikirkan kemarin bagaimana mengatasi kendala tersebut. Salah satunya adalah saya membuat jadwal perencanaan dan refleksi. Contohnya intinya manajemen waktu Bu Jita, Oke, oke, oke. manajemen waktu dengan membuat membuat daftar tugas harian apa-apa saja yang akan kita lakukan, dan daftar tugas mingguan apa-apa saja yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi biar tidak ada yang tercecer atau tertinggal gitu Bu Jita. Jadi Oke. langkah saya mengatasi adalah dengan membuat
daftar daftar kegiatan harian yang wajib saya laksanakan setiap hari dan setiap minggunya Bu Gita. Wah, ini nambah lagi PR-nya ya, Iya, buat jurnal buat jurnal, tersendiri lagi untuk diri iya. sendiri gitu ya, Bu, Kalau ya? tidak kalau tidak dibuat seperti itu, kebanyakan banyak yang lupa Bu Gita, karena kegiatan kita kan termasuk agak banyak sedikit ya. Jadi kalau tidak ada kita bikin poin-poinnya, kegiatan yang akan kita lakukan, umpamanya kita hari ini besok kita akan membuat memberikan modul ajar seperti ini kepada siswa. Apa yang akan kita berikan metode-metode apa. Jadi ada langkah-langkahnya yang akan kita kerjakan. Kita bisa melihat dari situ saja gitu Bu Gita. Iya, menarik sekali Bu Vina. Ini saya sebenarnya tertariknya begini, kan Bu Vina mengajar di kelas 10 ya? Di kelas 1 Maaf, Bu di Gita. kelas 1. Iya, Ya. ini kebiasaan di SMA. Bu Vina kan mengajarnya di SD kelas 1. Di Hmm. kelas 1 sendiri, apakah di situ Bu Vina melibatkan orang lain untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini? Melibatkan orang lain, pertama kita minta terlebih dahulu kita memberitahukan kepada kepala sekolah, kepada guru-guru yang ada di sekolah, dan terutama sekali sama orang tua murid Iya. Bu Gita. Itu hal yang Iya. penting kita diskusikan juga kepada orang tuanya, supaya pembelajaran ini tidak hanya terhenti di sekolah saja, di rumah juga bisa Oke. dilanjutkan oleh orang tuanya gitu. Jadi pembelajarannya berkelanjutan agar anak Mhm. tidak lupa gitu Bu Gita. Jadi kalau saya di kelas 1 Mhm. melaksanakan kolaborasi seperti itu dengan orang tua gitu. Saya minta orang tuanya rajin untuk bertanya, Mhm. baik itu kan kita sudah ada bikin membuat grup kelas gitu. Jadi Mhm. orang tua apapun gitu, baik itu komunikasi dari saya maupun dari orang tuanya, kita melalui forum tersebut gitu. Ada pula sih yang langsung gitu. Jadi peran orang tua juga sangat penting dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ya Bu Gita. Ya, betul sekali. Ya, apa namanya, ya memang betul sangat membutuhkan orang lain ya, Bu, ya? Iya, iya butuh orang lain Heeh, gitu. Kita tidak bisa melakukannya sendiri, untuk hal-hal yang baik kita tidak hanya bisa melakukannya sendiri Bu Juwita, karena itu juga kalau dengan rekan-rekan di sekolah, apa yang telah kita lakukan, telah baik kita lakukan, mhm, kita minta guru-guru lain juga bisa mencontohnya gitu. Makanya kita minta kolaborasi dengan guru-guru tersebut gitu Bu Cita. Jadi harus ada i komunikasi terlebih dahulu dengan guru tersebut gitu. iya. Oh, berarti kolaborasinya tidak hanya dengan kepala sekolah ya, Bu Vina, ya? Iya, tidak hanya kepala sekolah, dengan guru, dan terutama sekali dengan wali murid, orang tua murid. Oke. Nah, kalau untuk rekan sejawat sendiri, untuk kelas 1 ini Bu Vina berkolaborasinya dengan siapa saja nih? Hmm, Apakah sesama kelas rendah saja atau ada dengan kelas tinggi atau bagaimana? yang terutama sekali saya laksanakan di kelas rendah atau kelas rendah Bu Juwita, karena Mhm. fase kita pemberian CP kita kan tidak jauh berbeda gitu. Iya, Jadi betul betul. saya melakukan kolaborasi dengan guru kelas 2, fase A. Kami kan di kelas 1 kan fase A, jadi 1 dan 2, Oke. guru kelas 1 dan kelas 2. Jadi terutama sekali saya melakukan kolaborasi dengan guru kelas 2 gitu Bu Juwita. Oke. Nah, di kelas Bu Vina nih berapa rombel nih? Berapa kelas ya untuk kelas 1? Satu Kalau rombel Bu boleh tahu. Gita, dalam tahun sekarang muridnya tidak terlalu banyak gitu, cuman 20 satu kelas gitu Bu Gita. Wah, ya mudah-mudahan apa yang Ibu Vina inginkan terkait tercapaian pembelajaran berdiferensiasi ini memang betul-betul terlaksana dan bisa berkelanjutan ya, Bu, ya. Iya, mudah-mudahan ya Bu Gita ya. Ya, mudah-mudahan bisa apa namanya berkelanjutan dan bisa ditularkan yang paling penting Iya, nih, mhm. ditularkan pada satu orang Ditularkan, pengikut. Nah, ya cukup eee, satu pengikut ya, Bu. iya, tidak hanya cuman kita yang melakukan kebaikan, kalau dapat orang lain melihat kita dia juga ingin tergerak hatinya melakukan Betul. tersebut gitu Bu Gita.
Apakah Itulah sudah ada, Bu? kita sebagai guru Apakah penggerak ya. sudah ada nih mulai yang bisa, mulai tertarik seperti itu? Sudah ada. Kan, guru kelas 2 kami juga sudah mulai tertarik karena dia, eee, masih baru di dalam, Mmm. menjadi guru. Jadi, masih banyak ingin tahu dia di dalam teknik, mengajar, teknik dalam pembelajaran, masih keingintahuan dia juga masih tinggi gitu. Jadi dengan melihat saya, apa yang telah saya lakukan dan saya juga mengajak dia juga banyak bertanya bagaimana bagusnya ini kalau pembelajarannya seperti ini, metode apa yang digunakan. Saya juga banyak memberikan masukan seperti itu Bu Gita. Oke. Wah, Hmm. ini menarik sekali pembicaraan kita, namun, eee, berhubung waktu kita juga yang, Iya, eee, ya jadi kendala ya, Bu, ya. ya, Mudah-mudahan lain waktu kita bisa sharing lagi, bercerita berbagi pengalaman pengalaman. kita Bu, ya Bu Gita ya. Ya, senang sekali Bu Vina. Iya Oke, sama-sama terima kasih Bu Bu Gita Vina atas, atas kolaborasinya ya. kolaborasi yang luar biasa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bu Gita. Tetap semangat.